Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malam Semakin merupakan pertemuan keempat, masih berkisar materi tentang iman. Malam Semakin kita dinto masuk pada pembahasan iman yaumil akhir. Iman yaumil akhir merupakan iman rukun iman nomor 5. Kibanika percaya deka yaumil akhir. Napa yaumil akhir? Kibanika perubahan kehidupan dari kehidupan dunia akan menuju kehidupan yang selanjutnya. Kira itu disebut yaumil akhir. Yaumil akhir merupakan hari-hari atau tina-tina pergantian. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala terkadang ada memakai kelaban debu yaumul qiyamah. Terkadang Allah Ta'ala ada kelaban memakai yaumul ba'as. Rukun iman nomor 5 kibanika iman deka yaumil akhir merupakan manusia kudu percaya deka yaumil akhir jika dito percaya akhir kehidupan neneng itunya. Akhir kehidupan itunya yang akan masuk pada hari-hari yang selanjutnya. Masuk pada hari-hari atau kehidupan yang selanjutnya nikah, maka diawali dengan yaumul qiyamah, yaitu hancurnya dunia yang akan berubah menjadi disebut kehidupan akhirat. Di dalam kehidupan akhirat ini sebenarnya akan terjadi bermacam-macam kejadian. Cuma global yang paling banyak dikenal oleh kita yaumul qiyamah, yaumul ba'as dan yaumul hisab. Sebenarnya Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim nikah bermacam-macam nama yang disebutkan dalam Al-Quran yang terjadi pada yaumil akhir. Allah Ta'ala pernah debu ngakui bahasa yaumul qiyamah. Allah Ta'ala pernah debu ngakui bahasa yaumul ba'as. Seperti debu Allah Ta'ala qala alladzina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'si. Pada hari kebangkitan setelah diruntuhkan, dihancurkannya dunia yang sekarang ini, maka akan dibangkitkan kembali. Ini kan nyamaki yaumul ba'as. Allah Ta'ala atebu ngangkui yaumul qiyamah. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum maswadda. Maka ketika sudah dihancurkannya dunia ini, maka orang-orang akan dihidupkan kembali. Orang-orang yang berdosa wajahnya nikah petang dengan wajah yang hitam. Nah, nikah disebut yaumul qiyamah. Allah Ta'ala pernah debu ngangkui sa'ah. Debuna iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Pada saat-saat matahari matahari bulan sudah dihancurkan dengan Allah, dimulainya yaumul qiyamah, Allah Ta'ala ngakui dabu sa'a iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Allah Ta'ala pernah dabu ngakui yaumuddin, maliki yaumuddin, yang berarti hari pembalasan, di mana manusia akan dibalas dengan yang setimpal atas perbuatannya di masa kehidupan di dunia. Allah Ta'ala pernah debu ngangkui debu yaumil hisab,
Inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Pada saat perhitungan manusia akan dihitung amalnya nika inyameki yaumul hisab. Allah Ta'ala pernah debu ngakui lafal fathi. Kul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yundarun. Pada saat sudah dibukanya pintu rahmat Allah, dibukanya surga, dibukanya neraka, maka Allah Ta'ala memakai debu yaumil fathi. Allah Ta'ala pernah debu ngakui yaumit talak, disebut yaumit talak. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruhu min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyundira yaumit talak wa yaumal barizun. Maka pada saat ditemukannya ahli sama wal ardi, ini dinamakan yaumit talak. Dalam Al-Quran pernah memakai bahasa yaumit tawabun. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut tawabun. Pada saat dikumpulkan manusia, baik yang muslim dan yang kufur, itu dinamakan yaumut tawabun. Dalam Al-Quran pernah memakai bahasa khulud, dinamakan yaumil khulud. Udkhuluha bi salamin dzalika yaumul khulud. Setelah dimasukkan yang ahli surga ke dalam surga, yang ahli neraka ke dalam neraka, maka disebut yaumil khulud. Ada juga yang memakai lafal khuruj. Yauma yasma'una sayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj. Pada saat dikeluarkan ahli kubur dari kuburnya, dibangkitkan dari kuburnya, disebut yaumul khuruj. Ada yang memakai bahasa al-hasr, yaumil hasri. Wandirhum yaumal hasri idh qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Pada saat sudah orang yang ingkar, orang yang berdusta kepada Allah Ta'ala merasa mengeluh, maka itu disebut karena siksaan yang ada, maka itu disebut yaumul hasri. Pernah dalam Al-Quran memakai bahasa yaumat tanan. Wa ya qaumi inni aghafu alaikum yaumat tanan. Pada saat ahli surga sudah memanggil ahli neraka, maka itu dinamakan yaumat tanan. Al-Quran juga pernah memakai bahasa azifa. Azifatil azifatu laisa laha min dunillahi kashifa. Yaumil azifa ini bermakna, tafsirnya bermakna yaumil qiyamah. Pernah dalam Al-Quran memakai bahasa toma. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma tadzakkarul insanu ma sa'a. Pada saat itu kecelakaan sudah terjadi. Apa yang disebut kecelakaan? Bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang berdusta sudah mulai disiksa, maka itu dinamakan yaumat toma. Pernah Al-Quran memakai bahasa sokha, maka disebut yaumil sokha. Fa idza ja'atis sokhatu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummuhu wa abihi wa sahibatuhu wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu manusia sudah dibangkitkan dengan Allah Subhanahu wa taala
berwajah tidak seperti wajah aslinya, berubah menjadi seperti amal-amal perbuatannya di dunia, menyerupai amal-amal perbuatannya di dunia, maka itu disebut yaumas sakha. Ada dalam Al-Quran memakai bahasa haqqa. Al-haqqatu mal haqqa wa ma adraka mal haqqa. Pada saat itu maka yang benar sudah jelas menjadi benar, yang salah sudah jelas menjadi salah. Sudah tidak bisa membohongi manusia, tidak bisa membohongi atas perbuatannya sendiri dunia, maka itu dinamakan yaumil haqqa. Pernah dalam Al-Quran memakai bahasa ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Tafsirnya bermakna rusak. Pernah Al-Quran memakai bahasa waqi'ah, idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Maka pada saat sudah dihancurkannya atau sudah sampai waktunya pada yaumul qiyamah, itu dinamakan yaumul qiyamah, yaumul waqi'ah. Masyiral muslimin rahimakumullah, sekilas nama-nama yang ada dalam Al-Quran yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian dan yang akan terjadi pada yaumil akhir. Selanjutnya memasuki iman yang keenam, yaitu al-iman bil qadri. Iman dengan qadar. Napa qadar? Dikatakan itu merupakan ketentuan-ketentuan dari Allah. Ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Cuma dalam hal qadar manusia perlu sangat berhati-hati, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah pada waktu sahabat membincangkan tentang qadar, maka Rasulullah memperingati para sahabat, "Ibunda Rasulullah, jangan kamu membincangkan tentang qadar, karena manusia tidak akan mampu memikirkan qadar, karena qadar memang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri." Tapi dalam kitab Aqaidul Islam, Syekh Sabiq sedikit memberi gambaran. Terjadinya qadar itu bisa terjadi karena sebab musabab. Syekh Sabiq menggambarkan al-qadru yudfi'ul qadr. Al-qadru yudfi'ul qadra. Qadar bisa nolak qadar. Syekh Sabiq menggambarkan qadar kenyang bisa nolak qadar lapar. Sabab air bisa kenyang, maka qadar kenyang berarti nolak qadar lapar. Ini sekilas gambaran masalah qadar. Masyiral muslimin rahimakumullah, sudah lengkap tentang rukun iman yang 6, maka selanjutnya menginjak muraqabul iman, yaitu tingkat iman. Muraqabul iman ada 5. Yang pertama imanun taklid, yaitu iman karena bahasa maturana nika karena ronoro, karena hanya sekilas mendengarkan, tapi iman itu namanya iman taklid. Tanpa mempunyai dalil, tanpa mempunyai hujjah, tapi imannya ada, itu namanya iman taklid. Yang kedua imanun ilmun, yaitu iman dengan karena mempunyai ilmu. Ma'rifatul aqaidah, karena tahu akidah maka mempunyai keimanan, itu dinamakan imanun ilmun. Iman yang ketiga imanun iyanun, yaitu wawa ma'rifatullah bimuraqabatil qalbi, mempunyai perasaan Allah a'lam arah sangat dekat Allah Ta'ala,
Rasa ngadep saat ibadah, rasa ngadep dak Allah Ta'ala. Dan nikah iman nomor 3 inyamai iman ainul yakin. Iman nomor 4 imanul haqqun. Wa huwa ru'yatullahu ta'ala biqalbin. Nikah nangale dak Allah Ta'ala kalaban ate. Di setiap ibadah nangale dak Allah Ta'ala kalaban ate. Nikah seinyamaki wisama hakul yakin. Iman nomor 4. Iman nomor 5 imanun haqiqatun wa huwa alfana billah wasakiru bihubbihi. Nah, iman nomor 5 nikah alfana'u orang si depak ke iman nomor 5 alfana'u billah sampai rosak aben karena Allah Ta'ala wasakiru bihubbihi sampai mabuk karena cinta dengan Allah Ta'ala. Dalam 5 tingkat cuma 2 si wajib gangkui manusia. Tingkat iman beda 5 cuma si 2 ni kasih wajib yang kui dia ke manusia. Segama nomor 1 iman taklid ben iman kelaban ilmu. Lah nikah wajib gangkui manusia. Tentang yang 3 imanun haqqun, imanun iyanun dan imanu haqqun, imamun haqiqatun nikah pun tanda wajib. Tiga lebih sampian kalau kira mikir dapat kami iman lebih sampian mungkin mempunyai keinginan lebih baik lagi nikah perlu pikir sebenarnya yate lebih sampian nikah sedang ada di iman si nomor senap. Muka-muka bigule sareng ajunan saja oleh hidayat dari Allah Ta'ala kalaban badana tambahan ilmu nikah bisa mengke iman yang gula sareng ajunan saja. Wa akhiran cukup sakadinto moga bermanfaat. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.